Yang makan babi mukanya peta-peta. Izin Bang Advan silakan Bang Advan. Bang Blunder. Bang Kingdom sebentar Bang Kris. Bang Advan dulu mau ngomong, silakan brother. Dari tadi brotherku mau ngomong, silakan brother. Saya sependapat sama Bang Juma. Betul semua itu Bang Juma bilang itu. Saya makanya lebih dominan, lebih ke Islam itu karena memang sesuai dengan apa yang kami imani itu. Babi diharamkan, zina diharamkan, minuman alkohol diharamkan. Tapi kalau di Protestan Katolik mereka ambat semua. Makanya mereka mengaku-ngaku mengikuti ajaran Tuhan Yesus, tapi di mana mereka tentang semua. Berarti mereka enggak mengikuti ajaran Tuhan. Ngikutin Paulus berarti ya, Paulus ya. Mengikuti Paulus. Benar. Memang kalau menurut Paulus aku, nih. Begini Bang Belender, kalau menurut aku jangan gantung itu diperumpamakan Tuhan Yesus di salib. Ganti aja Paulus saja. Iya, betul. Kalau ngaku itu yang digantung itu Tuhan Yesus, jangan. Gantung aja Paulus di situ. Iya, Karena yang kalian ikuti Protestan Katolik itu Paulus, bukan ajarannya Tuhan Yesus. Kalau kami di Advent mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Iya, betul. Kalian ini kan gantung aja ya patungnya Paulus. Jadi, Advan, ini dusta yang nyata dilakukan Paulus waktu di Damsik. Wah, itu yang rahangnya kena Ananias, rahangnya. Makanya kami itu menentang. Kan? Makanya Pak, kenapa kami menentang itu Protestan Katolik? Kami sering diusir karena menentang mereka itu Protestan Katolik menganggap kalian itu kayak orang Islam aja ngikut-ngikut. Gimana? Oke, Bang Advan. Iya. Bang Advan. Tunggu Kingdom, tunggu. Jadi ini ada data dusta yang dilakukan Paulus waktu di Damsik itu pas matanya buta. Itulah kedustaan nyata Paulus, itu kebohongannya. Itu kebohongannya. Betul itu. Betul. Waktu dia bangun terkejut dia. Iya, kenapa mataku buta nih? Kenapa ini? Kenapa? Terkejut dia. Waktu di Damsik, murid-muridnya pun bingung. Iya, ada apa denganku nih? Ada apa? Paniklah dia. Terus kayak mana nih? Dicoba-coba. Ternyata guru, kau tidak bisa melihat. Kau mata buta. Ada apa? Panik Paulus. Panik dia. Dia kan diperintahkan udah, untuk membunuh. Tunggu dulu lah. Bising kali kau. Bicara satu lah. Aduh. Bender ngomongnya kau Bender. Ya, aduh mak, panik semua, tenang lah, aduh. Sebentar ya, Aduh mak, ya ampun. Aku bawa air kecil. Tunggu dulu, aku bicara sebentar. Aduh mak, terus sudah. Ketika muridnya, ya ampun, bising kali kalau aku bicara. Rusuh kalau udah aku bicara, betul. Satu-satu lah bicara. Ya Bang Blunder. Aduh mak, jamat lah kita. Bentar dong Bang Blunder, saya pengen bertanya sama Advan ini. Bising. Aduh. Sebentar, aku bicara sebentar. Aduh mak, panik semua. Aduh. Aku bicara sebentar, kok bising. Aduh mak, mati lagi. Aduh. Aku bicara sebentar lah. Kenapa kalian panik kalau udah aku bicara ke situ? Bicara itu agak sembarangan. Lo kok sembarangan? Kan suka-suka boleh. Kan masa musik kalian boleh? Aku nggak boleh. Lo aku bicara data. Memangnya buta kan? Makanya saya udah bantu kau ganti Kan waktu di nama. Damsik buta matanya kan? Astaga, ini data, dia kan buta matanya. Tunggu dulu, aduh mak, mati lagi. Oke, jadi udah aduh mak, bising kali. Jadi saat itu kan terkejut muridnya. Terus muridnya ngomong gini, aku dulu teringat pernah di warung kopi membaca di iklan Tribun atau apa, ada yang bisa menyebutkan namanya Ananias. Pergilah orang tuh keliling selama 3 hari mencari rumah Ananias. Nah, saat itu rumah Ananias Jalan Perjuangan, Gang Harapan, nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Mutarung tuh. Tunggu dulu, aduh mak. Tunggu dulu. Iya, rame kali, woi. Macam orang Kristen, Glenn. Udah. Jadi ceritalah dia nanya. Wah, aduh mak, bisingnya ya ampun. Wah, rumah Ananias mana nih, wah? Katanya harus nanya harus keliling. Udah. Rumah Ananias mana? Dicarilah. Oh, sana. Ada jumpa gang belok kanan. Bising kali, woi. Nggak bisa orang bicara macam orang Kristen, Glenn. Udah ditanya, rumah Ananias mana, wah? Sana. Ke tukang bakso. Udah. Pikiran tuh 3 hari nih menuntun siapa? Paulus kan 3 hari keliling. Rumah Ananias mana? Sana, jumpalah. Sampai pas di depan rumah Ananias, Assalamualaikum katanya. Assalamualaikum kata murid-muridnya kan. Assalamualaikum tuh. Assalamualaikum ya. Ananias lagi apa? Lagi masak. Begitu masuk dia terkejut dia.
Kau, Paulus, kamu ngapain? Kau mau bunuh aku ya? Kau mau bunuh aku? Dari dia, takut dia kan? Panik. Udah Panik dia, kau mau diskusi bunuh yang aku. benar dong. Oh, enggak. Kami datang kemari mau minta tolong kepadamu. Kau pakai Bolehkah kamu ilmunya izinkan cuma masuk? aja nih. Kau diam kau, woi, bising kali kau. Bentar dulu, kau Abang. bicara. Mau ngaku sahabat saya, teman diam saya. kau dulu, Bangki. Woi, Sebentar, satu saya bicara. dulu. Udah, jadi terakhir kan begitu dimasuk. Ada apa ini katanya? Mohon maaf Ananias, mohon maaf katanya. Ada apa ini? Ini kami datang kemari tadi pas di Damsik, tiba-tiba guru kami Paulus ini matanya buta. Wah, cocok ini, cocok. Belum seberapa dikasih Bang, sama tadi Tuhan saya- pujian sama dia karena Teman-teman terlalu saya kejam keluar dulu buatan ya, dia. ada kepentingan. Tunggu. Aduh, bising kali orang ini. Aku pening kali. Aku nyampaikan sesuatu aja. Ini kan data aku sampaikan. Kan memang iya kan? Betul kan Iya, katanya tiap ini? hari kau bicara itu aja Bang Blunder. Bisik kali kau, ya udah ini memang biar kau tahu. Udah, Ya terakhir udah. kan? Udah bosan ditanya lah. dengar Iya, udah kau biar kau paham. berubah. Udah, lanjutnya terakhir. Ya, ini belum seberapa diberikan sama kau. Iya. Apa rupanya? Tadi aku jumpa sama Tuhan. Hah? Nggak mungkin kau jumpa sama Yesus. Nggak mungkin kata Ananias. Iya. Kau ini Tolonglah generasi bantu bodoh aku, aja, kau. Ananias. Sembuhkan mataku. Jadi dia berusaha untuk membujuk Blunder, nih Ananias, sebentar. Paulus. Karena panik dia. Berusaha kau mau membujuk. diskusi sama aku nggak? tidak percaya. Diam dulu. Bising kali kau. Udah. Ya, saya udah Terakhir tahu dia kau bilang mau gini. ngomong apa, saya udah tahu. Aduh, inilah Kristen nih. Kayak ginilah Kristen nih. Tiap hari kau Kayak gini lah, ngomong kayak itu gini lah. kok. Kayak gini Pak Pendeta, tengok kayak gini kan. Coba, apa nggak emosi kita? Satu-satu Oke, bicara. Tiap Oke, hari Bang kau Kingdom. ngomong ini aja. Ya. Maaf Aduh, teman-teman, saya keluar Baik. dulu ya. Saya ada Iya. kepentingan. Aduh, Mak, cabut. Pause ya. Iya, nanti naik kembali pause ya. Ya, nanti kalau ini soalnya saya ada acara ini sepanjang Siap, hari. siap, Nanti kalau siap. saya ada waktu saya ikut lagi ya. Iya, Pak Pendeta Ya. sih. Pokoknya Ya, pesan Pak Pendeta. pesan saya boleh diskusi. Siap, Jangan saya mau jinakan ini Blunder dulu. Jangan Coba saling sampaikan Pak Pendeta nasihatin Kingdom nih. Kingdom nasihat. Ini pendeta kau Kingdom. jangan saling menghujat lah pokoknya. Ini coba diskusi marahin dia nih. boleh. Kingdom nih. Nah, ini nggak menghujat. Saya udah sama dia biasa. Saya panggil dia Blunder. Bapak Pendeta Ya salam yang kenal di semuanya ya. Protestan Sukses buat Katolik. kita semuanya, Bang Suma, Bang Blender, Bang Fandi semuanya. Teman-teman. Iya, Pak Pendeta siap. Thank you. Ya, Salam terima kasih toleransi. sama-sama ya. Salam Pak. Oke, Tuhan berkati Bang Hosea. Tuhan Yesus memberkati. Bising kali kau Kingdom. Diam kau dulu situ monyet. Udah. Jadi terakhir. Terakhir dari situ bingung kan. Tolonglah. Apa rupanya kau jumpa Tuhan? Iya, tadi aku jumpa Yesus. Nggak mungkin kau jumpa. Apa rupanya dikatakannya? Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Ketepak, kata dihajar rahangnya. Rahang kiri dihajar Ngomong ini Ananias. aja. Diam dulu lah, dihajar rahangnya. Loh, Saya pas udah begitu tahu. dihajar, Tiap hari kau terbuka ngomongin matanya. aja. Aduh, bising kali kau lah. Pas begitu dihajar, terbuka matanya, terbuka mata saya. Apalagi rupanya dikatakan, kau nipu aja kau. Sejak kapan pula kau menganiaya Yesus? Sejak kapan kau menganiaya dia? Nipu aja kerja kau. Terus apa lagi dikatakan? Apa lagi dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah? Bising kali, hei, Oten, bising kali. Siapakah engkau Tuhan katanya? Dihajar lagi sama Ananias. Ketepak kata yang rangkan. Aduh, dihajar. Siapakah engkau Tuhan? Kau kalau menjumpa orang lain, kalau kita baru tahu siapa kau, seharusnya gitu. Siapa kau? Ini kok kau tahu? Siapakah engkau Tuhan? Nampak kali nipu kau katanya. Dihajar lagi. Terkejut dia. Wah, katanya. Wah, stres dia. Iya, tapi matanya terbuka dua-duanya. Terkejut. Cuma rahangnya udah retak. Kau jangan menipu saja kau. Bertobatlah kau. Iya, aku udah bertobat. Kamu penafsirannya bukan begitu, Blender. Tunggu dulu lah, belum selesai, nanti baru dibantah. Terus kemudian Enggak, ini memang dia suka blunder tunggu dia dulu, aja dia. aduh Maja. Malu nggak, orang dia lagi sinting. Aduh, kayak gini lah. Dia lagi sinting, jadi maklum lah. Ananias nanya sama muridnya, benar rupanya apa yang dikatakan gurumu ini? Datang murid yang A, aku melihat tapi tidak mendengar. Udah, ditanya yang B, aku mendengar tapi tidak melihat. Dihajar lagi congornya, ketepak katanya. Aduh mak, muncrat. Dihajar lagi congornya. Terakhir Udah, makanya kau udah Paulus habisin itu waktu banyak, sia-sia ngomongnya kan aja nggak bisa bertunda. ngomong. Ngomongnya gini, itulah dia jadi tobat. Ngomong, makanya Paulus itu kayak ini data. Bising kali kalian, nah ini data. Lu lucu kalian ini. Yang ku sampaikan salah nggak? Udah. Tunggu dulu. Kau ini buta data Aduh, bro, Ma. jadi nggak usah. Iya. Kemarin saya udah tahu apa yang mau kamu katakan. Aduh, maaf. Jadi kita kembali ke laptop aja. Bising kali uten-uten ini. Apa Nggak yang bisa tanya memang apa? diajak diskusi kalian lah. Kau bantah lah, salah. Di Oke, mana bentar. salahnya aku bicara? Itu aja.
Bentar, saya mau tanya Advan dulu. Aduh, panik semua aku bicara sebentar. Udahlah, monyet lah. Blunder, kau diam dulu, Advan. Loh, Bang Blunder, kau diam dulu. Oke, Advan. Bang Advan. Hadir. Wah, kau jauh ya dari monitor ya? Sebentar Bang Juntar, ini Kristen atau Muslim Juntar? Maumu apa? Oke, dibawa aja ya kalau anda jelas agamanya. Banyak kali gaya kau, mau kau apa? Kepala otak kau mau kau. Tuh. Banyak kali gaya kau ditanya. Silakan Bang Kingdom, silakan. Bang Blunder, saya sudah baptis kau, namamu Blunder sekarang. Udah ngomong kau, biar ku baptis pakai air panas kau. Ngomong. Mana si Advan? Kok Advan kabur? Udah kabur dia. Yeay. Tadi Bang adu domba, habis itu kabur, nggak bertanggung jawab. Betul. Ya itu jaringan dia, nanti naik kembali, tunggu naik kembali. Oh ya, saya tunggu dia. Bising-bising kali kalian, macam orang Kristen kan gue tengok. Nggak pernah ada adabnya kalau diskusi. Satu-satu lah bicara. Oke, izin saya Orang sapa dulu. bicara. Saya sapa dulu Bang. Biar itu ngomong Bentar, Acel. Bentar ya, saya sapa dulu Bang Rostrum. Bang Rostrum, selamat siang jelang sore Bang Rostrum. Apa kabar Bang Rostrum? Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua, terima kasih. Ya, salam toleransi Pak Rostrum. Ini Pak Rostrum cerdas loh teman-teman, pintar loh ini. Bisa tidak Pak Rostrum diedukasi kawan-kawan Kristen yang ada di sini bahwa di dalam Bible itu tidak ada nama Allah. Mungkin Pak Rostrum bisa sedikit memberikan edukasi kepada kawan-kawan Kristen yang di atas maupun yang di bawah. Silakan Pak Rostrum. Iya betul. Memang kalau secara dari bahasa aslinya itu kita tidak mengenal Allah. Jadi di Indonesia ini ada kekeliruan yang itu terus kami perjuangkan untuk kita luruskan gitu, karena itu milik orang lain. Seperti itu sih. Keren nih pembahasan ini keren. Keren. Bukan aku turun Bang. Jadi yang bilang aku tadi Tengoklah. Aduh, aku nih orang ini enggak. Bukan, mau nanya dulu ini Bang Rostrum ini orang apa ya, keyakinannya apa? Ya, silakan ditanya sendiri Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum. Ya, saya Kristen Katolik, ada bisa dibantu ini atau mau membaptis saya lagi? Jadi begini Bang Rostrum, kita di Alkitab ini memakai Kristen memakai kata Allah itu bukan mencomot dari bahasa-bahasa apapun itu ya. Nggak ada itu, jangan kau pakai lagi Allah. Sebentar dulu Blender. Ayo abang ini. Ada adabnya Blender yang nyaut. Diam dulu Blender. Kalian potong bicara aku, kalian. Udah gantian dulu. Apa kalian lah? Diam. Udah diam dulu lah, dengerin. Aku bicara kan potong, kalian nggak boleh marah. Nggak ada yang aku potong kan marah. Bicara, udah kamu diam dulu ah. Oke, Bang Blender kasih dulu Bang Rostrum. Silakan Bang Rostrum. Iya betul, tadi saya cuma menyimak juga itu terkait dengan pembahasan halal haram itu di Matius 15, memang itu bukan konteksnya, itu saya sepakat itu. Jadi kita kurang dalil dalam mempertahankan opini atau pendapat penafsiran terkait halal haram. Seperti itu sih. Baik, jadi menurut Bang Rostrum di dalam Matius tadi itu bukan berbicara halal haram ya, Bang Rostrum ya? Oh, bukan, itu konteksnya kalau kita baca secara keseluruhan itu kan betul tadi yang dijelaskan oleh Bang Zuma kalau kita ngomong konteks. Akhirnya di Kristen ini muncul banyak penafsiran dan justru dengar itu Kristen. Di Indonesia itu yang ikut tidak makan hal-hal haram itu minoritas memang di Indonesia gitu. Memang mayoritas di Indonesia itu mereka pemakan segala. Seperti itu dari konsep penafsiran. Kalau kita lihat konteks ya seperti itu. Dengar itu Kristen, dengar. Mantap. Ini Pak Rostrum Kristen. Inilah namanya Kristen sejati namanya. Udah dia. Jadi gini Bang Blender. Oke, saya panggil Anda Blender sekarang. Namamu saya perbaiki dulu supaya otakmu juga baik. Kepala otak kau. Udah diam dulu Blender. Jadi Bang Rostrum, itu sudah jelas masalah untuk makan haram dan halal itu sudah digenapi oleh Yesus
dan tidak ada istilah halal haram lagi. Kenapa dikatakan haram itu? Itu Tuhan memberikan peraturan kepada umatnya pada saat itu untuk mengedukasi umatnya, untuk supaya umatnya bisa taat. Nah, Yesus sang pemberi hukum itu sudah datang dan menggenapi. Kalau masih pakai istilah haram halal yang Yesus pakai, nah kenapa Yesus juga memberikan perumpamaan tentang orang yang beternak babi? Nah, saya mau tanya Bang Rostrum, pada saat itu mereka beternak babi, tujuannya apa? Babi itu diternak. Siapa yang beternak babi? Wih, Diam dulu, enggak, yang beternak babi siapa? Yesus sudah memberikan mama. satu cerita perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu ini dia Kau meminta kemana kau? warisan. Yang beternak babi siapa? Dulu Yesus ada beternak babi. Bentar dulu. Kemana-mana kau cakap? Ya makanya ini Yesus menceritakan perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ini. Ketika anak bungsu ini meminta warisan dari bapaknya, bapaknya memberikan bagiannya. Lalu si anak bungsu ini dia merantau, foya-foya, habisin uang. Kau kemana cakap kau? Tadi babi anak bungsu, kemana-mana ini? Kemana-mana cakap kau? Diam dulu Bang Blender. Nah, ini saya mau masuk ke poinnya. Nanti ketemu jawabannya. Iya, tadi dia bertanya peternak babi, sekarang anak bungsu. Itu aja belum dijawab. Saya peternak babi. Iya dulu, dengarkan ceritanya. Astaga. Mana penggenapan gini loh, gini dong. Di mana penggenapannya membolehkan makan babi itu loh. Itu kesimpulannya mana dia? Itu aja. Sebentar. Saya memberikan cerita. Nggak usah mana datanya, nggak usah panjang-panjang kali. Yesus berkata bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya tidak ada istilah lagi hukum dan haram. Sudah diteguhkan di Kisah Para Rasul ketika Petrus mendapat penglihatan itu. Nah, ini mau meneguhkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menceritakan anak bungsu dan anak sulung itu. Oke, saya langsung masuk ke poinnya. Anak bungsu yang mendapatkan warisan ini menghabiskan uangnya. Nah, setelah dia kehabisan harta kekayaannya dia bekerja pada peternakan babi. Untuk mau makan saja tidak ada, dan dia mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Nah, saya mau tanya Anda. Mana? Kenapa ke peternakan babi? Siapa yang ternak babi dulu? Mana ada ternak babi dulu? Domba yang ada, kenapa babi? Kau kemana-mana kau cakap. Lah, ya ini Yesus sendiri yang memberikan. Di mana Yesus ada ternak babi? Di mana ada Yesus ternak babi? Di mana? Abang, artinya sudah tidak ada lagi makanan yang halal haram. Iya, semua aku tanya, di mana ada Yesus itu beternak babi, di mana? Kau ini ribut-ribut tapi kau gak paham. Ribut kemana kau beternak babi? Nggak gila kau nih, Bang. Kau ini, makanya jangan terlalu bernarasi liar. Kau yang narasinya di beternak babi. Oke. Beternak babi. Bang Blender, coba kita kasih Bang Rostrum tanggapi dulu Bang Blender ya. Nanti kalau dia kemana-mana kita tampar lagi. Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum, tanggapi itu. Ya, memang secara konteks dan dari sisi teks ya, kita itu memang betul-betul tidak ada rekomendasi apapun, baik itu di penafsiran maupun di original teks terkait tentang halal haram. Nah, yang tadi disampaikan itu kan cerita tentang anak terhilang. Itu tidak bisa dijadikan acuan ayat sebagai pembatalan halal haram. Terus kemudian membatalkan hukum Taurat itu bukan meniadakan hukum Taurat ya. Jadi kalau di teologi kita kontekstual itu kita berbeda. Jadi yang disampaikan Abang tadi itu konteksnya jauh. Nanti akan kebentur lagi, bertentangan lagi nanti. Kalau itu dijadikan penafsiran atau dalil atau dasar tentang halal haram. Begitu Bang. Terima kasih. Nah, itu dengar itu Kingdom. Paham kau?
Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat. Maksud saya dari cerita itu Yesus memberikan cerita. Kalau umpamanya, kenapa Yesus tidak pakai cerita ini peternakan yang lain, tapi pakai peternakan babi? Akhlak kau rusak itu, biar rukia kau dulu. Artinya, yang beternak babi, tujuan apa babi itu diternak? Ya pasti dimakan. Kau dengar tuh Ateng, kau babi katanya, kata King Dong, kau babi kok katanya. Dengar tuh Ateng, King Dong ngomong kau babi katanya. Kami itu sudah rusak itu. Jangan dipertentangkan. Karena hal kerajaan surga itu bukan masalah makan dan minum. Tengok tuh, kau dengar itu, kau dibilang babi sama King Dong, kau terima nggak, bodoh? Tengok, lagi-lagi. Hal kerajaan surga itu tidak ada hubungannya makan dan minum. Jadi apakah kalau orang makan babi dia tidak masuk surga? Coba Bang Rostrum dan Atun jawab saya. Apakah Bang ketika Rostrum orang dulu ya. saya makan babi, apakah saya tidak masuk surga? Oke, Bang Rostrum, silakan Bang Rostrum. Ya ini saya sambil double meeting. Tadi gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, saya makan babi, apakah saya nggak masuk surga? Sebentar ya Kak Misha. Tidak apa-apa, Puja. Neraka lah. Saya tidak ada Atun bisa dasar jawab. ayatnya tentang Saya makan mengatakan babi, apakah saya nggak masuk surga? Saya minum kopi, apakah saya nggak masuk surga? Neraka. Oke, izin sedikit ya, saya membantu ya. Itu kan perintah Tuhan itu. Di dalam Imamat Yesaya dan beberapa dalil yang ada dalam Bible itu, kalian itu dilarang makan babi, haram katanya. Nah, itu perintah Tuhan kan? Kalau kalian membantah perintah Tuhan, kemana kalian kalau bukan ke neraka? Gini, dengar Kingdom ya. Siapa yang mengimanin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Neraka. Mana? Neraka. Mana? Hukum Taurat Jawab itu dulu. diberikan kepada siapa? Jawab dulu. Iya ini ada Hukum kesalahan Taurat konteks, itu diberikan halal kepada haram, siapa? tapi dibenturkan dengan konsep keselamatan, kan beda ini konteksnya Pak. Nanti kita akan paradoks terus bertentangan gitu. Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Woi, kalau kalian tidak mengikuti aturan dan perintah Yesus, kalian masuk neraka enggak? Itu diberikan kepada semua Kalau umat kalian manusia. tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, konsekuensinya ke neraka enggak? Mana Yesus melarang makan babi? Ya, saya percaya kepada Yesus. Saya mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Ribet kali, jawab aja dulu. Makanya Yesus berkata, hal kerajaan surga itu bukan Iya, masalah jawab makan. dulu Kingdom. Konsekuensinya kemana kalau tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus? Ya kalau tidak percaya kepada Yesus, Iya, tidak mengikuti ini ajaran percaya, Yesus, ini pasti percaya neraka. sekarang. Kalian percaya kepada Yesus. Dengar kau dulu. Kalian percaya sama Yesus, tetapi kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Apabila kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Oke, ajaran apa yang Anda maksudkan? Iya, itu semua ajaran lah. Salah satunya, konsekuensinya Iya. kemana? Sebutkan. Semua ajarannya, semua. Semua, sebutkan. Semua itu Semua apa tidak aja? mengikuti ajaran, semua Iya, tidak mengikuti apa ajaran. aja? Astaga, semua Apa aja? aku bilang. Satu pun nggak ada yang Semuanya kalian ikutin, apa? satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Kemana konsekuensinya? Saya tanya, semua itu apa aja? Semua ajaran yang Contohnya dibawa apa? Yesus itu. Iya. Apa Astaga. aja? Semua itu Enggak, apa aja? neraka Sebutkan. enggak? Babi, makan Ribet babi, kali. Salah satu makan babi, yang lain semua. Minum minuman keras. Di mana kalian Yesus minum. katakan? Semua. nggak boleh makan babi? Astaga, konsekuensinya kemana dulu Kingdom? Di mana ayatnya Yesus melarang Kalau nggak boleh gimana makan ini babi? aku tanya, kalau konsekuensinya kemana kalau nggak mengikuti ajaran kita Saya Yesus? tanya, di mana ayatnya Yesus Bodoh melarang kali nggak boleh kau. makan babi? Aku bukan itu ajaran. Bodoh kali ditanya. Ini kok keras sekali kalian ya. Oke, yang lain ini Antonius, silakan Antonius buka mute-nya, Kristen atau Muslim, silakan ditanya lah. Coba kalau kalian tidak mengikuti, kalian mengimanin Yesus, benar mengimanin, percaya. Tetapi ketika kalian tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Masuk neraka, Dodol. Tuhan Oke, kalian itu sebenarnya neraka. bukan Yesus, tapi Tuhan kalian Paulus. Enggak, sebentar dulu masuk neraka ya, Nafiri ya. Antonius juga sepakat neraka. Ya, Neraka. Neraka.
Oke, ya udah sepakat ya semua Kristen ya. Nah sekarang aku tidak sependapat sama mereka itu. Oke, sekarang siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Siapa yang ngajarkan? Ayo. Bapak kau yang ngajarin. Bapak kau lah, nggak bisa kau jawab kan? Siapa yang ngajarkan? Masuk neraka kalian semua, udah selesai. Neraka kalian, udah komitmen kita. Kata dia ngapakan masuk neraka. Semuanya kalian tidak mengikuti, semua seluruh Kristen, bukan oknum, seluruh Kristen. Masuk neraka kalian. Mana? Yesus pakai kanan, kalian pakai jas. Siapa yang ngajarkan? Ya, Antonius ini Kristen juga ya, Antonius. Iya, Kristen bang. Boleh aku udah nanya neraka, bang. udah neraka. Bang Blender. Boleh aku nanya bang. Halo. Bang Blender. Bang Blender. Hoi. Halo bang, boleh saya nanya bang? Ya. Kalau orang kita Muslim ini yang diharamkan cuman babi aja kan? Ya ini kok babi juga ya, pokoknya yang haram-haram babi minuman. Dan gini, kok menjar sama binatang lainnya macam kepiting apa segala macam, anjing gak dimakan semua, padahal dari apanya cuman babi aja yang diharamkan. Babi itu jorok, babi itu. Kalian tengoklah sekarang kok, tengok cara mutu babi itu, coba lah. Yang darahnya, coba babi itu makan tai. Aku sering kali nih dipotong babi, digantung kakinya dua-duanya, besi dipanaskan, dicucuk pantatnya, kain, dicucuk pantatnya. Bayangkan lah, udah dicucuk pantatnya, udah habis itu biar supaya darahnya tidak keluar. Begitu apa? Ketika babi itu dipotong, dibakar, dicampur darahnya itu diolesin ke dagingnya. Coba itu kan apa yang kalian makan kan jadi di darah, makan darah, makan tai, gimana coba, kan bahaya itu babi. Bang Blender. Gimana ya? Loh, memang itu caranya. Aku tahu kali aku gimana potong babi itu. Kemarin saja pun babi pakai pickup di jalan, ku maki super pickupnya. Kau kalau babi kau tutup pakai box, jangan kau nyusahin orang di sini, ku bilang. Bau kali, dia memang tai makannya. Oke, Bang Zuma sudah monitor, silakan Bang Zuma. Antonius silakan kalau ada yang kamu tanyakan sama Bang Zuma. Sedikit nanti dilanjut lagi sama Bang Blender. Jadi gini, terkait dengan makan babi ya. Yesus berkata di dalam Matius 15, Matius 24. Matius 15. Bahwasanya Matius 7, sorry. Dikatakan apa oleh Yesus? Tidak setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, kehendak Bapak agar manusia makan babi atau jangan makan babi? Jawab. Harus berdasarkan kehendak Bapak. Tidak setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak. Apakah Bapak berkehendak agar orang makan babi? Silakan Anda jawab. Silakan yang Kristen. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Bagus. Aku masih waras bang, nggak sama yang Protestan Katolik ini penentang ajaran Yesus. Ayo, macet kan, Bang Blender, macet kan? Macet. Tidak setiap orang yang memanggil aku kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapak. Bapak berkehendak, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Itu kehendak Bapak. Nah, berarti Kristen ini tidak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa, malah melakukan kehendak Paulus. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. 1 Korintus 15:48, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Benarkah seperti itu? Ayo lanjut.
Makanya gini loh kalian teman-teman ya. Makanya kami di Islam, jangan kalian makan yang haram-haram. Ketika kalian makan yang haram-haram, iblis itu bersarang di dalam tubuh kalian. Makanya kalau kalian semakin lantam, kalian semakin sok kalian makan babi, iblis itu lengket di badan kalian semua. Makanya kayak Nafiri nih. Nafiri nih, ini kan dia suka makan babi. Nafiri nih, iblis di dalam dirinya ini ketua PAC, ketua ranting, ketua-ketua semua, jadi agak sulit memang. Nah ini. Jadi makanya jangan kalian bangga. Gini loh. Jangan kalian bangga makan babi. Kalau semakin bangga kalian makan babi, iblis itu bersarang di tubuh kalian. Jadi sulit kalian untuk mendapatkan hidayah. Nah kayak ginilah. Kayak Napiri nih. Memang Napiri cuman bukan ketua iblisnya, sekretaris, bendahara dalam diri ketua apa badan ini iblisnya. Kalau kayak siapa? Kayak Kepas, itu udah ketua-ketua semua. Ketua PAC, DPP, ranting, ketua ranting. Jadi itulah, nggak boleh. Makanya Tuhan tuh maha tahu yang haram itu. Babi itu bau, minuman nggak boleh. Efek dari minum apa? Akal rusak. Gitu juga efek dari makan yang haram, iblis bersarang di tubuh kalian. Makanya jangan kalian kurang-kurangi makan babi. Jorok babi itu, makan yang tai. Bodoh kali kalian makan tai. Kan bodoh kalian, enggak kali kalian makan tai. Aku tahu kali babi itu juga gimana. boleh makan babi kalau nggak ada makanan lain tuh gimana yo? Siapa? Aku congornya aku makan. Kenapa rupanya? Congornya aku makan. Kenapa rupanya kok? Kau pernah makan congornya? Kau pernah makan congornya? Pernah. Nggak ada makanan yang lain. Ya udah sekarang aku tanya, kau pernah makan congornya? Hah? Pernah? Pernah nggak kau? Hah? Kalau kau tanya makan, pernah? Nggak pernah kau kan makan congornya kan? Nggak berani kau kan? Aku berani. Congornya itu makan. Ada saya diskusi sama aku sedot congor kalian. Blender nih nggak pernah stop congor terus. Makanya karena congor makan congor babi itu lah. Gitu. Ya iya itulah konteksnya di situ. Biar kalian paham. Tapi itu terserah kalian. Yang penting kami udah sampaikan, ya. Babi Muslim juga makan babi kalau nggak ada makanan udah yang bilang lain. kan jangan Nafiri udah aku bilang aku congornya aku makan. Kenapa rupanya? Apa masalah kau? Hah? Kau pernah makan congornya? Hah? Pernah nggak kau? Muslim juga makan babi. Aku Muslim. Aku Muslim. Babi juga. Makanya kalau kalian diskusi sama aku sedot congor kalian ku sedot kalau diskusi sama aku. Karena aku makan congor babi. Kalau kalian belum berani makan congor babi, jangan diskusi sama aku kalian. Ku cekek kalian. Oke, Lai Bonar. Assalamualaikum, Lai Bonar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum gurundaku dan teman-teman semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa dilanjut sedikit. Kebetulan Bang Zuma lagi mau buat kopi, kayaknya mau langsung sholat juga. Lai Bonar sama Blender ya, berdua ambil alih, semua Kristen di atas. Tapi ada dua Kristen yang sehat, Bang Rostrum dengan Bang Advan. Mungkin Kaduf juga ini mungkin mulai sehat ya. Ini Lai kita juga ya dari Kristen. Lai Kaduf, silakan dibuka mute-nya. Lai Kaduf, apa kabar ini Lai? Oke, silakan dilanjut teman-teman. Intinya di sini kami sudah menyampaikan tentang pengajaran Yesus. Kalian kesimpulan yang tidak mengikuti ajaran Yesus, yang kalian ikutin ajaran Paulus. Apakah ini bisa dikatakan kalian akan selamat masuk kerajaan surga? Enggak. Kita sudah komitmen. Kalian hanya mengimani Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Konsekuensinya adalah neraka. Berarti Kristen semua masuk neraka. Selesai. Itu satu ya, itu kan satu. Belum lagi yang lain. Yesus sunat, kalian nggak sunat. Yesus nggak pernah ngajarkan ke gereja, kalian ke gereja. Banyak yang lain. Yesus dari tadi asih hukum Taurat. Mana pengendapan hukum Taurat? Malah pembatalan yang ada. Berserak kalian semua masuk neraka. Aku cuma sampaikan kepada kalian, siap-siaplah kalian nanti disorong sama Lucifer. Sorong Lucifer kalian. Siap-siap. Aku cuma minta api rokok sama kau, Nafiri. Terkhusus api rokok ya. Itu aja. Siap. Erwin Wijaya Kristen atau Muslim, brother? Erwin Wijaya. Bro, Kristen atau Muslim? Bro. Oke, silakan dilanjut Bang Blender sama Lai Bonar. Nanti saya naikkan teman-teman Kristen. Iya, jadi apa yang dipaparkan tadi daripada Gurunda Zuma di dalam Matius 7 itu sebenarnya sudah jelas. Tidak ada perintah daripada Bapa itu makan babi. Karena Yesus pun berkata di dalam Matius 5:17 tuh, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan kitab
para nabi dan hukum Torah. Jadi ada dua penegasan di situ, ada kitab dan ada hukum. Nah, kitab dan hukum ini dijelaskan di dalam imamat itu bahwasanya babi itu adalah haram. Nah, sudah itu jelas di dalam imamat, di dalam Yesaya itu akan dilenyapkan Tuhan yang makan babi. Nah, terus yang jadi pertanyaan di sini, ini perintah untuk makan babi ini perintah siapa? Kalau tidak mengikuti daripada perintah Bapa atau Tuhan itu sendiri dan utusannya, berarti itu jelas bukan perintah daripada Tuhan dan para utusan. Berarti itu adalah ajaran yang melenceng. Itu poinnya sebenarnya. Begitu. Mau ditarik kemana tentang dinajiskan tangan itu berbicara juga tentang cuci tangan, dan itu ada dikatakan itu di dalam ayat tersebut. Anda baca dari atas itu apa maknanya? Di situ bercerita tentang cuci tangan, dan Anda lebih mementingkan itu adat daripada perintah itu menghormati ibumu. Anda lebih mementingkan adat cuci tangan. Itu yang dimaksud, bukan disuruh makan babi di situ. Apa yang dinajiskan dimasukkan di mulut itu dikeluarkan, bukan itu kalau baca dari atas. Begitu kalau untuk menyikapi data itu. Nah gitu. Terus tadi yang dibawakan pendeta tadi yang saya dengar itu tentang Petrus itu adalah hukum tentang pengharaman Tuhan. Apa yang diharamkan Tuhan itu tidak bisa dihalalkan. Begitupun sebaliknya, apa yang dihalalkan tidak bisa diharamkan. Bukan disuruh makan babi. Tadi itu pendeta temanmu itu Fandi, siapa namanya? Itu tadi yang naik. Congol dia banyak congol. Karena di situ Petrus berkata, akhir tulisannya itu terjadi seperti yang di dalam Al-Quran itu, bahwasanya ada suatu kisah bahwasanya Allah tidak pernah mengharamkan itu loh, itu. Jadi itu yang diharamkan itu unta cuman kepada Yakub. Tetapi tidak ada pengharaman daripada Tuhan. Begitu. Terus Yahudi mengatakan ini diharamkan oleh Tuhan daripada Nabi Ibrahim. Padahal tidak ada di data itu. Di dalam Al-Quran juga begitu. Apa yang dihalalkan tidak bisa diharamkan. Apa yang diharamkan tidak bisa kau halalkan. Itu maksud. Bukan disuruh makan babi di Petrus tadi. ini pendeta ini pendeta macet. Saya bingung saya. Aduh, saya simak tadi dari bawah. Aduh, padahal sudah jelas yang dikatakan Gurunda Zuma itu. Tapi teman-teman Kristen kita itu maklum kalau tidak bisa karena mereka itu kadang baca Bibel. Baru tadi mereka mengatakan, oh kalian beda perspektif dengan kami yang membaca. Loh, apa beda? Kita baca A, kamu baca A. Saya baca B, kamu baca B. Apa bedanya? Aku mau ke sana, kamu baca aku mau ke sana. Emang beda apa? Tidak ada bedanya. Baca aku mau ke sana, sama kamu baca aku mau ke sana. Apa bedanya? Jadi begitu teman-teman. Ya itu aja mungkin dari saya. Silakan Blender di Blender. Ayo. Ya silakan Bang Boy Kristen kan. Tadi typing di bawah kenapa serang-serang Blender? Silakan. Ya mau nanya nih. Ya sama Blender silakan Blender. Dari tadi dia typing di bawah, congor kau Blender. Ya Blender, masih nggak kau Kius 1971? Mana si Blender yang udah mati? Udah mati kayaknya Bandi si Blender. Udah keok nih si Blender nih. Silakan sama Bonar saja kau lah, sama Bonar saja. Oh si Bonar. Apa tadi? Oh ya, kamar mandi apa? Antam Blender, antam. Apa yang cakap di bawah bilang Bang Blender. Aduh, apa tadi cakapnya? Tunggu dulu, ku tengok dulu komentar dia ya. Ku tengok dulu. Banyak kali gaya kau katanya Blender. Banyak kali gaya kau Blender. Banyak kali gaya kau. Banyak kali gaya kau. Muka kau petak, simpak kau koyak, gak ada otak. Masih apa kau? Kius 1971. Apa? Kius 1971. Masih ingat kau itu? Apa itu 1971? Apa maksudnya? Kius 1971. Apa itu? Kius. Kamu ngapain kemari? Itu koran mobil itu. Terus mau ngapain? Apa pertanyaan kau situ? Apa pertanyaan kau?
Apa pertanyaan kau tentang ayat itu? Apa? Udah di blender kau di neraka. Oke, tafsirannya itu boy monyet kepala otak ada sempatnya koyak, itu tafsirannya. Apa lagi? Oh, tafsirannya. Oh, Ya itu apa? Itu kau tanya kan? Itu. Apa kau? Kau mau nanya kau? Itu kutanya Q19 ayat 71 masih nggak tahu itu. Kau bacakan. Apa kau bacakan lah pertanyaan kau? Kalian sudah ditetapkan ke neraka. Nampak kali pertanyaan titipan kau. Kok titipan? Emangnya kalian? Ya apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya apa? Titipan sisi Allah. Ya udah apa pertanyaannya? Kau sebutkanlah biar ku jawab. Kalian sudah ditetapkan di neraka. Kepala otak kau itu sudah ditetapkan kau yang masuk neraka kau monyet. Q1971 ditetapkan di neraka. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalian udah ditetapkan di neraka, masuk neraka. Kau ini neraka bodoh kali kau. Makan babi kau ini neraka bodoh. Gimana enggak aja kau? Kami nggak makan babi. Kau makan babi. Masuk neraka kau. Juga ada di neraka itu kayak mana tuh? Kau masuk neraka monyet binatang babi bagaimana? Nggak ada otak kau bodat. Gimana tuh sama itu? Kau kayak gini lah Kristen nih. Menghujat. Kayak gini lah. Menghujat. Nggak dijawab saja. Tidak apa-apa. Ini mana ayatnya makan babi masuk neraka? Sekarang bukan makan babi. Tadi kan udah komitmen pengajaran. Kalau kalian tidak mengikuti ajaran Yesus, kalian masuk neraka. Babi itu kan salah satu ajaran juga. Bodoh kali kalian. Itu larangan, Oon. Larangan kepala otak kau. Yang ngajarkan kau ke gereja siapa? Siapa ngajarkan kau ke gereja? Bedakan larangan sama siapa yang ngajarkan kau gereja? Nyanyi joget-joget. Siapa yang ngajarkan? Jawab tuh. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang merintahkan? Hei, siapa? Bodoh kali kau, makanya tanya kok, tahu kali kau, larangan itu perintah macam bodoh kau, bodoh otak, bodoh kali kau ini ngomong apa, dipukul burung kau ini nggak mati kau, bodoh, longor. Kau ditanya ajaran-ajaran kau, mana? Siapa yang ngajarkan kau gereja? Siapa yang ngajarkan? Diam itu kau. Namanya ekspresi. Ekspresi kepala otak kau, ekspresi. Tarik aja burung kau tuh, dijepret pakai karet burung kau tuh nggak sudah bodoh. Ekspresi. Terus joget-joget pula kau di sini ekspresi. Nanya ajaran kok joget-joget kau, ekspresi. Pak Blender punya anak enggak? Anaknya pernah joget apa enggak? Ayo. Gak usah tanya aku. Siapa yang ngajarin kau ke gereja? Siapa yang ngajarin kau ke gereja? Coba kau tanya sama kau. Siapa yang ngajarkan? Siapa yang ngajarin kau ke gereja joget-joget nyanyi? Siapa? Ada nggak? Ada nggak ajaran Yesus gitu? Kan nggak ada kan? Berarti kan masuk neraka. Udah selesai. Udah ada bahasa Indonesianya. Sholat itu siapa? Jungkir balik itu siapa? Ngajarkan kau sholat itu. Jungkir balik. Ada dalilnya kami. Jangan macam-macam kau. Ada. Sebutlah apa dalilnya? Oke. Sebut dalilnya. Oke. Ku sebut dalilnya. Ya, kau ada handphone 2 di situ. Ada handphone 2 kau. Ada. Nggak ada turun kau, masa kau diskusi monyet, kau diskusi kau mendak data kau. Babi kau. Kau kalau diskusi kau pakai data kita ada datanya. Ya udah, sekarang ada data kau buka biar kutunjukkan dalilnya. Monggo, kutunjukkan dalilnya. Kan kau pikir nggak ada datanya? Ya udah sekarang. Oke. Aku tunjukkan dalilnya pertanyaan kau tadi. Aku tunjukkan dalil pertanyaan kau. Ada nggak 2 handphone kau? Ada nggak? Anjing ya, kan kayak gini kan? Kayak gini Kristen kan? Diam kau monyet. Diam kau babi. Kayak gini lah, kayak gini. Kan nggak beres kan? Coba. Jangan kalian. Semua pertanyaan kalian bisa aku jawab. Tapi kalian tanya pakai dalil. Nanti kalian ketik 2 handphone di situ, silakan. Ku sebutkan dalilnya, ku bacakan. Jangan kalian kita disuruh pakai data. Karena kalian pasti nggak percaya dari congor aku, makanya kalian pegang handphone 2, kalian buka sendiri, kalian baca sendiri. Itu diskusi, maki-maki. Jadi perintah di dalam Al-Quran itu sholat itu banyak. Salah satu contoh di dalam Quran surat Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimi salati lizikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, coba dibalik pertanyaan, dibalik lagi, di mana perintah Yesus itu beribadah di gereja? Tidak ada. Mana coba Kristen jawab dari bawah, ada perintah Yesus beribadah di gereja? Ada? Coba tunjukkan data dulu. Ayo, yang Kristen yang mau naik silakan jawab. Gini. Kristen tuh ibadahnya bisa. Saya mau bicara. Harus di gereja. Nyong.
Di lapangan bisa. Dia bicara konyol, bicara konyol itu Kristen dari nabi itu. Woi. No, itu makanya ditanya kan temanmu tadi tanya, saya jawab. Sekarang kamu jawab, ada perintah Yesus beribadah di gereja? Coba tunjukkan data di mana? Tunjukkan. Ada? Anda Kristen? Coba jawab. Ayo. Tidak bisa jawab? Ya, Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, nggak harus di gereja. Tahu, kepala otak kau. Stadion bisa. Blender, kau binatang kau. Kau lebih binatang. Enak aja aku bilang kau binatang. Kau yang binatang, kau domba. Bahasa menghina Kristen aja. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Rupanya siapa yang mengajarkan rupanya makan babi? Siapa yang ada dilarang rupanya? Siapa yang ngajarin kami dilarang makan babi? Karena tidak ada lagi babi zaman dulu. Makanya muka kau peta kayak babi. Nabi Muhammad itu. Ngajar. Muka kau peta kayak babi kau. Ada otak kau. Kau diskusi kau. Apa sih? Jangan ditendang orang kayak gitu, biarin aja. Enggak aja. Kan diskusi pakai data, kita pakai data. Kalau kalian mau bertanya tentang data sama kami jawab. Tapi kalau kalian mau ngamuk-ngamuk, kau udah pilih suka-suka ayah kau aja bicara kan, makanya masuk neraka. Kapan pula Yesus ngajarkan gereja? Kapan? Bicara. Justru tokoh di Matius 65 dikatakan di situ, apabila kalian berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah, ya, di dalam rumah ibadah, maka kalian orang munafik. Tetapi dilanjut ayat selanjutnya, tetapi berdoa dan beribadahlah kalian di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi agar Bapa melihat dan mendengar kalian. Itu dalilnya. Agar kita itu. Jadi kenapa boleh? Sedangkan di gereja nggak ada diajarkan. Udah jelas. Blunder, jangan marah-marah. Apalagi kayak gini-gini, kau nggak ada otaknya nih, nggak ada penyapa. Jangan marah-marah, blunder. Apalagi bising kali, nggak ada adabnya macam Kristen, macam Kristen. Blunder, jangan marah-marah. Blender nama aku punya, enaknya aku bilang blunder aku. Kau sekarang itu aja dalilnya. Kalian tidak mengikuti ajaran Yesus, clear, selesai. Kalian masuk neraka. Apalagi? Cocok dimaki lah. Kau nasihatin tadi sama kawan-kawan kau. Gak usah curhat kau di sini. Kamu ngapain gak atas? Ke atas mau ngapain kau? Kau bantah aja. Siapa yang ngajarin kau gereja? Siapa? Ya, Kristen tuh ibadahnya bisa di mana aja, di gereja, di lapangan bola, lapangan basket. Kepala otak kau itu lapangan bola. Enak-enak kau aja. Makanya masuk neraka kau. Mampus kau situ kau. Masuk neraka aja kau udah nafiring. Gak usah banyak kau. Kalau ditanya itu satu-satu, misalnya nih contoh nih, sini dulu, woi. Kalau diskusi itu, kalau ditanya ya dijawab. Misalnya, siapa yang memerintahkan Anda pergi gereja hari Minggu? Ya dijawab. Kalau nggak bisa menjawab ya tidur, gitu loh. Akan kalian sholat itu pakai toa? Emangnya Nabi Muhammad? Ada. Kalian dengar kau Morgan, ya. Kalau kau mengatakan kami pakai toa, diam dulu kalian bising kali, kalian noten-noten ini nggak ada beresnya kalian lah. Nggak pernah ada diskusi. Oke, kalau kau mau mengatakan kau pakai toa, enak ya. Diam kau desau. Kalau kalian mengatakan masjid pakai toa, ketika azan berkumandang atau di masjid itu ada toa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Enak kan? Tetapi kalau di gereja, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari ketika suami sedang keluar kota. Coba, mana dia enak? Apabila kan bising kali kan, tengoklah. Coba, karena apa? Kalian seharusnya begitu, karena kalian selalu mengatakan sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Udah jelas, pohon juga makhluk. Makanya kalau kalian pakai toa, dibacakan pendeta kayak gitu, pohon bunting pohon, betul. Iya, bunting pohon. Coba, kan itu memang ya. Menyingkap auratmu, zakarmu seperti zakar keledai. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian wanita yang pertama merampas kemaluan laki-laki tersebut. Cerot. Kan enak gitu kan? Coba. Makanya pakai toa. Kalau kau pakai toa, siapa yang ngajarkan? Kau perempuan laki-laki kau. Kau lah laki-laki, kau perempuan kau. Blunder, kill me itu lantai itu sampai jidatmu. Kau lah babi jelmaan muka kau petak kayak macam babi gitu kok. Satu-satu lawan Blender siapa? Esau turun dulu, si Morgan dulu. Esau turun, bareng-bareng kau ngomong. Inilah Kristen ini kalau diskusi, bareng-bareng dia ngaco. Yang gentle. Satu-satu. Enggak. Kau bukan ngomong.
Yang gentle. Ya ngomong. Kalau berdiskusi agama itu nggak kayak mulut blender ini, mulutnya binatang semua gitu. Kau binatang. Nah, kau binatang. Aku pakai data bicara. Aku pakai data. Iya, pakai data pun kau ngomongmu itu nggak penting. Lu memang kayak gitu kan tadi gue beranalogi. Kalau aku memberikan jalan agar lebih. Dengar ya, aku memberikan saran. Turun binatang kau. Kau lebih binatang. Enak aja aku bilang binatang. Gak ada di Al-Quran kami binatang. Ini aku memberikan saran. Aku memberikan saran kepada kalian. Woi, iya, siapa yang kotor? Orang Bible kau aku bacakan. Dari kau berdebat mulutmu kotor, menghina, memaki. Mana ada aku menghina? Ah, pantat kau itulah nggak ada. Pantat kau lah, urap. Memang kau anjing, urapan hitam. Kau binatang. Babi kau babi. Ongcem dulu kau biar ku kenal. Banyak kali gaya kau. Ongcem dulu kau babi. Kepala otak kau tuh. Biar ku kenal lu bungkakmu anjing. Congor kau tuh mau congor babi. Gak ada otak kau. Ongcem dulu kau kalau kau. Ngapain kau kan? Ongcem. Nanti kau sorong pasanku kalau kau kan. Kau sorong pasanku. Bukan siluman Pak, bukan oncom, onkem. Bukan oncom. Onkem. Mana Bapak oncom? Aku membacakan Bible kau lucu kalian. Oncom mana? Aku membacakan Bible kalian. Kan tadi kan aku bilang, aku memberikan saran kepada kalian. Hei, aku memberikan saran kepada kalian ketika ada ayat beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk agar makhluk-makhluk semua yang lain mendengar. Kan lebih hikmat dengan cara kayak gitu. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Bisa tidak kamu baik ini yang lain baru naik diam dulu. Kalau binatang. Loh, woi. Manusia masih siluman kau. Manusia lah aku monyet. Enak aja kau. Gini loh tadi pertanyaannya kan gini. Kenapa? Dengerin dulu Morgan. Saya luruskan ya. Kan pertanyaan gini. Kenapa Anda sholat pakai toa? Ya nggak ada masalah pakai toa karena yang disebarkan itu enak didengar. Nah dibalaslah oleh Blender. Coba kalau kau yang pakai toa membaca Amsal. Nah itu kenapa kau tersinggung orang membaca gitu loh? Kan dia jawab. Iya betul. Amsal berapa itu yang Blender? Amsal 7:18. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Blender supaya teman-teman Kristen itu tahu, kau kasih data dulu Amsal berapa dulu? Amsal 7:18. Amsal 7:18. Gitu loh. Jangan dulu makan. Yang lain yang baru naik sebentar coba. Coba ada nggak Kristen kira-kira? Ibu-ibu Kristen atau bapak-bapak lah Kristen baca Amsal 7:18-19 di pasar atau pakai suara pengeras. Ada yang berani baca? Saya gaji 1 juta. Saya gaji uang cash 1 juta. Kalau ada yang berani baca Amsal di tempat umum, suara keras. Ada yang berani? Saya berani. Ya, mati kau. Coba tes dulu di sini suruh baca. Tes dulu di sini. Suruh baca dulu Bang. Amsal 7:18-19. Silakan. Enggak si Blender ini nongkem dulu gua Blender biar ku kenal lu muka musuh dulu. Nanti kau sorong pantatku kalau onkem kau sorong pantatku nanti. Payah. Anjing. Kau lah iya. Nanti kau sorong pantatku onkem aku. Sorong nanti. Manusia kau. Udahlah cukup lah berantem kayak gitu. Ayo diskusi baik-baik ayo. Pakai data. Blender ini ngomongnya kayak apa ya? Udahlah kau juga baru naik. Pertama kalian lihat diskusi si Blender ini memaki dan menghina terus menghujat. Di mana aku memakinya? Anjing ini. Kau lanjing. Kau ulangi dulu. Kau lanjingin aja kau lanjing. Kau Blender maki-maki orang. Enggak sadar. Kau yang duluan kok enak aja kau. Dari tadi kau maki-maki orang kau. Siapa yang aku maki? Kristen itu selalu kau hina. Anjing. Dari mana dia menghina? Lucu kau nih. Binatang. Kau binatang. Ongkem kau. Morgan apa? Udahlah Morgan, udah cukup. Orang gak ada menghina bacakan ayat kok Bible kalian ku bacakan. Terima kasih kalian. Agak lebih hikmat ku bacakan itu. Biar lebih hikmat ku kasih saran. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Cerot saat suamimu sedang keluar kota. Kan lebih enak. Kan lebih enak itu mendayu dia. Lo lucu, aku memberikan hikmat. Apabila ada dua, Ulangan 25:11. Apabila ada dua orang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan wanita tersebut merampas kemaluan laki-laki tersebut. Trot. Kan enak kan? Enak kan gitu kan? Saran agar apa? Agar bisa tersebar Injil itu kepada seluruh makhluk gitu loh. Coba pakai toa. Kok nggak aja? Beda. Makanya coba kalian sampaikan gitu. Kok kalian marah?
Kan tadi gini loh, Anda sendiri tadi mengatakan kami nungging-nungging gitu loh. Ya kan nggak ada, sholat itu nggak nungging. Sebagaimana juga Yesus juga kan sama. Yesus kalau gitu nungging juga dong. Nah, itulah yang membuat berbalas pantun. Makanya kalau bertanya itu yang bener gitu loh. Kan pertanyaannya Blender, ada nggak perintah pergi gereja hari Minggu? Terus lu balas, ada nggak perintah nungging-nungging kan gitu? Itu kan nggak bagus gitu. Nah inilah kau kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, kau yang menghujat duluan. Itu maksudnya gitu loh. Makanya diskusi baik-baik, jujur aja. Oh nggak ada kalau hari Minggu, ya sudah. Jangan berbalas pantun, mengatakan nungging. Kalau ya gitu juga Yesus nungging dong. Lu nggak lihat Yesus ngapain tuh? Nabiri, Yesus nungging apa dia sujud? Jawab Nabiri. Nabiri jawab jujur. Yesus nungging apa sujud? Menghujat aja kerja kalian. Kalau nggak senang jangan menghujat, membalas. Lucu kalian yang nonton nih. Itu Bible kalian yang gue bacakan. Marahinlah Bible kalian kok, kenapa congor aku di kalian marahin. Jadi sebenarnya ini yang menghujat itu kepada Yesus itu adalah Kristen, bukan Islam. Jadi Kristen itu kayak tadi kan dia berkata nungging padahal di dalam Matius 26 nomor 39 itu Yesus sujud. Terus juga ada teman-teman banyak Kristen berkata itu umat Muslim itu pocong apa segala macam kan, padahal Yesus mati di kafani. Yesus mati di kafani itu dalam pemahaman Bible itu Yesus mati di kafani. Nah, coba ditanya nih. Kristen ini mati pakai peti perintah pakai jas. Pakai jas sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri. Mau ngapain? Sepatu terbalik. Jadi sebenarnya yang menghujat itu Yesus itu adalah Kristen. Contoh, di dalam Korintus itu Yesus anak domba yang digeret leher, anak hewan. Nah, yang digeret pula lehernya. Nah, di dalam Yohanes juga berkata begitu. Benar. Tongormu benar. Nah, saya tunggu dulu di dalam ya sebentar dulu. Tunggu dulu. Itu memang yang tertulis. Makanya Blender tadi itu baca data. Contoh Galatia 3:13. Di situ Paulus berkata Yesus dikutuk. Atau di dalam Ulangan 21-23 yang gini kawan-kawan. Pada saat ada Kristen yang agak kasar, Anda bilang menghujat, tapi saat Anda menghujat enggak sadar diri. Tunggu dulu. Yang saya bilang di sini, Bung, Kristen yang menghujat Yesus bukan Islam. Bible Anda yang menghujat Yesus kan? Saya tanya dulu. Kalau Kristen yang ngomong agak kasar dianggap menghujat. Tunggu dulu. Saat Anda menertawai menghujat, menganggap diri bersih. Inilah Anda, Bung. Ditanya apa kamu jawab apa? Saya tanya, di Bibelmu itu yang berkata Yesus itu anak domba itu di Bibelmu atau orang Islam yang kata? Kau jawab. Kau jawab dulu. Yesus dikatakan anak hewan, anak binatang itu orang Islam yang kata atau orang Kristen atau di dalam Bibel? Kamu jawab. Jawab dulu. Yesus terkutuk yang kata orang Islam atau orang Kristen? Kamu jawab. Ayo. Jadi yang menghujat Yesus itu bukan Islam. Itu asumsi Anda, Bonar. Oh, jadi itu Blender masuk asumsi. Kau buka di Amsal anak jenderal, kau buka di Bible kau Amsal 7:18 ku bacakan. Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari di saat suamimu sedang keluar kota. Iya, betul. Nanti kamu pengertian betul kan? Loh, ya itu aku bacakan. Aku tidak ada memahami tentang pemahaman dengan kebencian. Aku tidak mengambil kesimpulan tentang ayat itu. Nggak ada aku sampaikan kesimpulan tentang ayat itu. Aku hanya membaca sesuai teks. Nggak ada aku mengambil kesimpulan dan nggak ada aku menafsirkan. Aku hanya membacakan saja sesuai dalil. Blender, kalau tidak mengambil kesimpulan, makanya kau baca dengan menertawai karena kau sudah mengambil kesimpulan. Nggak ada aku mengambil kesimpulan. Ada aku ambil kesimpulan kan? Nggak ada. Aku cuma membacakan. Kau kalau tidak mengambil kesimpulan, sudah kau mengambil kesimpulan. Makanya kau menyimpulkan seperti itu. Siapa yang menyimpulkan? Mana ada aku menyimpulkan? Aku cuma membacakan. Ya, si Blender lah. Mati. Kan memang ku
bacakan, marilah memuaskan birahi hingga pagi hari saat suamimu sedang keluar kota. Cerot-cerot. Kan gak ada kesimpulan tuh, gak ada kan? Kan gak ada kan? Di pikiranmu kan sudah lain. Kau nggak bisa menghakimi pikiran orang. Nggak bisa bro. Kan datanya ada gini, saya bacain ya. Coba ini. Diam dulu, saya bacain ya baik-baik. Menghakimi tidak, tapi tunggu dulu, saya bacain baik-baik. Diam dulu. Ini diam dulu, saya bacain. Terus menurut kamu, pendapat kamu, saya bacain gimana? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah ini nggak ditafsirkan, bagaimana pendapat Anda? Kalau ayat dibaca, baca semua, jangan sepotong-sepotong seperti itu. Itu kan ada maknanya semua itu. Kalau begitu, saya kasih waktu Anda baca Kejadian sampai Wahyu. Kita diam semua, silakan. Ya, ayo kau baca. Anak jenderal, protes kok. Anak jenderal, dengar ya. Anak jenderal, ini kemarin waktu 17 Agustus, aku melihat anak SD pas jemput anak sepupu berantem. Anak kelas 6 SD, begaduh, begelut gara-gara masalah apa namanya perlombaan, begelut. Aku melihat tahu-tahu ada anak perempuan. Anak perempuan ini memisahkan laki-laki tersebut yang berantem dengan cara buka resletingnya. Dipegangnya burungnya. Apa ini? Kenapa kau pegang burung aku? Kata gitu. Loh, apa? Nggak boleh. Kalian nggak boleh berantem, katanya. Dibilang gitu. Loh, kenapa? Aku baca di kitabku kemarin di Ulangan 25:11. Kalau ada orang berantem, burungnya dipegang, katanya gitu. Tititnya dipegang, titit katanya. Titit. Loh, itu katanya. Aku tanya lah sama dia. Menipu lah kau, Blender. Menipu kan? Tengok lah kan, menipu. Itulah kau. Itulah. Kau buka lah Ulangan 25:11 tuh, kau buka. Tipu-tipu lah kau. Kalau dia ngomong seperti itu. Loh, memang itu. Dia ngomongnya, loh, jangan jadi. Kok bilang tititnya. Kelebihan kau Blender satu, pintar mengarang kau. Tunggu dulu, lah bising kali kau, itulah kan. Jadi terakhir yang satu lagi memang berhenti. Yang satu lagi ku tanya, Dek, kau nggak boleh kayak gitu pantang, Dek. Nggak boleh kau pengen titit orang. Enggak, Om. Ini memang kemarin gitu aku baca di kitab. Terus anak satu lagi yang kawannya, kok pengen punya dia? Pengen juga lah punya aku, katanya gitu. Ya, mak jangan, nggak boleh kayak gitu, aku bilang. Ya kan Om, gitu cara memisahkannya Om. Buktinya orang ini nggak berantem. Kan nggak berantem lagi kan Om, katanya. Betul. Nah, itu sekarang itu ada di Ulangan 25:11, kau baca. Itu bukan apa-apa. Dan dia ini anak perempuan, anak Kristen. Aku Kristen Om. Aku baca kemarin di kitabku. Luar biasa kau Blender, pintar ngarang kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pintar ngarang? Blender jelek-jelek tapi lucu ya. Ayo dialog yang mengedukasi yuk. Siapa yang mau menghadapi saya? Ayo dialog yang mengedukasi. Kita edukasi penonton karena penonton nonton kita itu pakai data ya. Ayo siapa yang mau apa? Debat dengan saya, silahkan kawan Kristen. Debat sama Blender aja Bang Sugi. Oh enggak lah. Apa tema yang mau diangkat apa? Yuk. Apakah Nabi debat Muhammad sama bisa Abang Blender mengusir aja setan? Anak kiri apa temanya anak kiri? Apakah Nabi Muhammad bisa mengusir setan? Jangankan Nabi Muhammad, Nafiri, jangankan Nabi Muhammad, ya, Umar bin Khattab itu paling ditakuti oleh iblis. Seandainya iblis itu mau berpapasan dengan Umar bin Khattab, jarak 1 kilo sebelum berpapasan dia sudah lari, Nafiri. Itu ada banyak riwayatnya, Nafiri. Jangankan Nabi Muhammad, saya aja ditakuti oleh setan. Suatu ketika tahun 2014 saya itu mimpi ketemu orang yang ngaku Yesus. Saya dibawa ke bukit tinggi ya, bukit tinggi sekali. Lalu saya ditunjukkan bumi sebelah timur itu meledak-ledak seperti likuifaksi yang terjadi di Palu itu. Lalu kata orang itu, akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah Tuhanmu. Saya jawab, kamu bukan Tuhan, kamu iblis. Sebab Tuhan tidak mungkin nampak. Kabur dia sama saya. Nah jadi jangankan Nabi Muhammad, iblis saja takut sama saya, gimana sih? Oh ya, sebelum ini ya, saudaraku sekalian, mohon didukung channel Bible Berjalan karena channel Sugi Reaksi sedang terkena diskon. Aduh. Ya, mohon dukungannya yang di channelnya Bang Andi, Bang Juma. Ini channel saya tiba-tiba kena diskon yang Sugi Reaction.
mungkin untuk beberapa hari ke depan jarang live ya. Saya akan fokus di Bible berjalan. Terima kasih pengumumannya. Ya. Oke, makasih Pak De. Ntar dulu Napiri. Yang udah dijawab sekarang. Siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan? Agama mana Tuhannya yang pernah dibawa oleh iblis? Jawab Napiri. Pertanyaan sama. Ya, tak tanggapi dulu mimpinya Pak Ustadz. Udah nggak usah tanggapan, langsung aja jawab. Siapakah Tuhan yang pernah dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi? Jawab. Ya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibawa oleh iblis ya? Itu bukan dibawa, itu dicobai. Dibawa bro, ada tanya jelas. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, maaf sebentar. Satu. Kalau Yesus itu tidak dibawa oleh iblis, apakah Yesus itu manjat sendiri ke atas bumbungan bait Allah? Atau Yesus itu jalan sendiri ke atas bukit? Bukankah di situ dikatakan kemudian iblis meletakkan Yesus di bumbungan bait Allah? Coba, itu di situ dikatakan meletakkan. Coba di dalam Matius 4 itu baca baik-baik. Baca Matius 4 nomor 1 itu. Baca. Matius 4. Ini abang-abangku, apapun yang anak jenderal ini anak jenderal izin dulu ke Napiri dulu anak jenderal. Satu-satu. Ke Napiri dulu kan dia yang mengeluarkan pertanyaan. Ya. Anda standby dulu. Matius 4 itu setelah Yesus dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Yesus Kudus. dibaptis apa sih kau ini ngawur banget loh. Orang dia lagi habis puasa itu habis dibaptis gimana sih Nafiri ini? Bertengkar. Iya, setelah dibaptis Yesus puasa lalu oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Yesus tuh dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Enggak ada Roh Kudus di situ loh. Oh, roh dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Kan Roh Kudusnya sudah turun waktu dibaptis dalam bentuk burung merpati hinggap di Yesus. Oke, Pak De lagi. Dia Napiri, Pak De lagi siap. Silakan Pak De. Jadi pas di padang gurun itu iblis memakai ayat-ayat seperti kaum muslim memakai ayat-ayat. Ntar dulu Napiri. Ini malah kemana-mana Nafiri. Ya, di dalam Matius 4 itu jelas-jelas Yesus itu dibawa oleh iblis, diotong-otong oleh iblis. Nih kalau nggak percaya kita baca ya dari ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bentar dulu, bentar Nafiri, bentar. Kalau kamu nggak bisa dialog turun. Ya, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Menempatkan. Iya, berarti Yesus dibawa ditempatkan di situ. Masalahnya di mana? Tidak ada masalah kan di situ. Masalahnya Tuhan Anda yang diotong-otong iblis. Itu pertanyaan Bang Andi tadi. Iya, itu nggak ada masalah. Nah berarti iblis nggak takut sama Yesus. Buktinya dia bisa diotong-otong oleh iblis. Bedakan dengan Umar bin Khattab. Bentar Nafiri. Bedakan dengan Umar bin bedakan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jangankan di bawah iblis. Mau ketemu Umar bin Khattab jarak 1 kilo, iblis sudah lari. Nah Tuhanmu bisa diotong-otong oleh iblis, gimana nih? Pertanyaannya, iblis yang ditakuti Umar bin Khattab itu siapa nama iblisnya? Harus jelas. Nah terus yang mencobai Yesus itu siapa nama iblisnya? Lucifer. Mana ayatnya Lucifer? Lucifer bukan nama, itu jenis iblis. Lucifer apa nama? Ya Lucifer nama iblisnya. Kalau Umar bin Khattab mana ayatnya di situ siapa? dikatakan Lucifer? Mana? Dikatakan Lucifer di mana? Loh, emang namanya Lucifer iblisnya tuh? Lucifer itu jenis, bukan nama. Ngawur aja kau ini. Saya tambahin lagi Pak De. Matius 4, 8 sampai 10 ya. Ini jelas banget nih. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Nah, beri pertanyaannya.
Ya, berapa jam iblis membawa Tuhanmu ke gunung yang tinggi? Berapa jam kira-kira perjalanannya itu? Silakan. Sekejap mata. Sekejap mata, baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis, siapakah yang berkuasa? Iblis atau Yesus? Ya tetap Yesus. Kan Yesus. Oke. Yang berkuasa itu yang membawa atau yang terbawa? Ya tergantung konteks. Saya ulang kembali. Iblis yang membawa Yesus. Pertanyaannya, yang berkuasa yang membawa atau yang terbawa? Misalnya nggak usah jawab aja. Ya, si sopir Pak SBY yang berkuasa. Nggak usah ngaco-ngaco, jangan ambil analogi. Jangan ambil analogi. Ini iblis membawa Tuhanmu. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berkuasa? Yang membawa atau yang terbawa? Yang berkuasa jawab. Ya. Misalnya Pak Handi naik mobil. Nggak usah kasih contoh. Ya berarti sopir sedang berkuasa terhadap Bang Handi kalau itu analoginya. Karena dia mengikuti sopir. Sopir belok, Bang Handi ikut belok. Berarti Yesus, berarti iblis lebih berkuasa daripada Yesus kalau Anda mengambil analogi sopir. Ya gimana kalau sih? yang dibonceng bilang berhenti, supirnya ikut berhenti. Jadi siapa yang berkuasa? Emang lu tukang ojek itu. Suka-suka hati aja kan bicara. Berarti Yesus lagi ngojek. Yesus lagi ngojek sama iblis gitu maksudnya. Enggak. Coba cari yang anu lah. Nafir ini nggak punya ilmu sama sekali. Mainin itu dulu Alin Artesi. Enggak. Inilah Klen, suka-suka hati. Makanya selalu terjadi keributan antara kita ketika diskusi suka-suka kepala otak Klen yang menjawab. Contoh, contoh, Kepas, kebuka main kau. Hei, Kepas. Pertanyaannya. Kepas. Udah Nafiri turun lah. Nggak ada ilmunya ini. Ngaco ini jawabannya asal mangap baca Nafiri ini. Umar bin Khattab. Udah turunin Fendi. Nafiri turunin, nggak ada ilmu dia. Kalau nggak mau diem turunin. Nggak ada ilmu entah apa yang dipakai. Pakai dalil kalau debat sama saya. Silakan kawan Kristen yang punya ilmu. Siapa nih? Ini anak jenderal. Nah silakan anak jenderal. Tadi Anda menyangkal bahwa Yesus itu dibawa oleh iblis. Itu ayatnya jelas sekali bahwa iblis menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Ada kata menempatkan berarti memindah seseorang atau memindah sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu arti makna menempatkan. Ustaz Tugi. Iya. Aduh, di tempat saya hujan. Lanjut. Sama anak jenderal ini itu sama Nafiri 11-12. Lanjut Ustaz Tugi. Sama kayak Kepas juga. Kepas, kebuka main kau dulu, woi. Kepas. Ngapain kau ke atas nutup main kau? Woi. Anak jenderal. Hei. Dan kok nggak ada yang mau cakap sama aku? Cambuk juga kalian nanti. Hei. Kenapa? Oke, aku nanya, Yesus itu Tuhan nggak? Percuma menjelaskan sama kan coba aku bertanya bukan minta penjelasan, bertanya. Akan Anda terima. Iya, aku bertanya bukan minta penjelasan. Itu intinya di situ. Oke, aku bertanya. Nggak ada. Anak jenderal. Ada jawaban buat Anda. Anak jenderal, Yesus Tuhan nggak? Percuma, nggak ada jawaban buat Anda. Apapun yang kamu berikan kepada Anda. Apalagi coba Anda anak jenderal. Aku nanya boleh. Yesus itu Tuhan nggak? Hah? Buat Kristen Tuhan, kenapa? Tuhan, Bapak itu Tuhan. Hah? Bapak itu Tuhan juga. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Oke, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, masalahnya berapa apa? jadi Tuhannya? 1. Ah, kan teolah ini buat ribut. Ini yang buat ribut ini masalahnya. Inilah yang sering terjadi permasalahan. Apapun jawaban kami Anda tidak menerima. Bukan, kau karena Anda tidak mengerti apa yang dimaksud semua itu. Inilah yang sering kita ribut. Ya kan? Aku bertanya 3 kali, kau menjawab 3 kali. Berapa Tuhan tadi kau jawab? Berapa Tuhan? Yang betul jawabannya Tuhan saya jawab Tuhan saja kok. Nggak ada yang lain. Aku nanya, jawabannya yang betul gini anak jenderal. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi berapa jumlah Tuhannya? Setengah on. Itu yang pas. Jadi bener. Saya sebut Tuhan berapa? Berapa kali kau tadi sebut Tuhan? 3 kali kan? Berapa Tuhan?
Tiga tadi kau sebut tiga. Yang saya sebut. Tiga. Satu. Tak Dari saya cuma mana bilang satu? Tuhan. Kau ngarang aja satu itulah kau. Aku bertanya berapa kali? Coba kau bertanya ulang. Berapa kali? Coba nanya Oke. ulang. Yesus Tuhan. Nah. Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Nah, kan tengoklah kan satu lagi ada dong. Gila aku yang ini. Gimana lah? Itu kecuali saya bilang Tuhan, Tuhan itu dua Tuhan. Tapi saya bilang Tuhan, satu Iya, Tuhan. aku bertanya berapa kali. Itu kan berbeda nama semuanya. Berapa kali Hanya dia kau tidak jadi bisa ribut? menerima karena di otak kau itu cuma menghujat. Bukan, aku tadi bertanya Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab berapa kali? Semuanya sama jawabanmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pertanyaan aku berbeda nama. Iya, benar. Berbeda benar. objeknya. Jawaban tiga kali jawaban. Tapi saya sebut Tuhan berapa kali? 3 kali. Begini, saya ambil tengahnya gini loh. Yang manakah yang Tuhan? Begini dulu lah Pak Jenderal, anak Jenderal, ini dulu Bang. Yang manakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Yang mana yang Tuhan di situ? Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan kalau satu? Satu Tuhan. Yang mana Jawaban sebutkan satu namanya? Tuhan. Sebutkan namanya siapa? Satu Tuhan, Yesus Tuhan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Tuhan. Beserak. Jadi Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Beserak. Tuhan. Ya, berapa Tuhan itu? Satu Tuhan. Yesus dan Bapak satu gitu. Iya, emang. Yakin? Yakin, 1000% yakin. Jadi kalau menyatu berarti di dalam kandungan Yesus juga dan Bapa menyatu. Tuhan semua. Tuhan semua, berarti banyak Tuhan. Udah dijawab Bang. Sebenarnya kami bisa jelaskan. Tuhan semua katanya. Anda sudah berapa kali jelaskan. Semua orang sudah jelaskan, bahkan pendeta mungkin Romo sudah pernah jelaskan. Tapi kan Anda tidak bisa terima, jadi percuma. Jadi tetap kami jawabannya Tuhan satu. Ini pelajaran bahasa Indonesia loh. Pertanyaan aduh. Nah, kau tadi kemana? Kau beli berapa? Beli emak jajan. Terus beli apa lagi? Beli apa ini? 3 kali dia tanya beda-beda objeknya. Berarti kan 3. Janganlah makan 3 piring bayarnya cuma 1 piring. 2 lagi kami yang nanggung. Bayarlah semuanya. Rusuh. Kalau kalian ditanya, aku kan bertanya 3 objek. 3 objek aku tadi bertanya. Berbeda-beda. Yesus, Bapa, Roh Kudus. 3 objek. Tapi satu ya Tuhan. udah, kecuali aku bertanya 3 kali tadi, misalkan gini, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan. Berapa? 1 Tuhan, itu benar. 1 Tuhan, tapi kan 3 objek aku berbeda, aku bertanyaan ini. Yesus, Bapa, Roh Kudus. Kau menjawab 3 Tuhan. Iya. Pertanyaan Anda itu Blender, kami sudah tahu alurnya kemana. Kami sudah tahu, kok sudah jelaskan berapa kali kok. Ratusan kali dijelaskan. Di komal ini, di komal yang lain-lain sudah. Anda sudah mengerti. Tapi pertanyaan itu terus. Anda tanya. Ya karena nggak pernah game over, nggak pernah game over tentang masalah Tuhan ini, ribet. Nggak pernah game over. Anda yang merasa seperti itu. Ya hasil jawaban kalian lah. Kami nggak mengambil kesimpulan. Hasil jawaban kalian sendiri gitu loh. Nah, jadi gini, jadi gini Blender. Jadi begini, coba kita kerucut. Jadi begini. Jadi yang mengutus itu dan yang diutus yang mana yang Tuhan? Apa yang mengutus atau yang diutus yang Tuhan? Ya Tuhan. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan yang mana yang Tuhan? Yang diutus atau yang mengutus? Jawab dulu. Yang mengutus lah. Yang mengutus. Berarti yang mengutus Tuhan, yang diutus bukan ya? Tuhan mengutus firman-Nya. Tunggu dulu, yang ditanya Tuhan nih. Yang mengutus ini yang Tuhan yang mengutus ya? Yang diutus itu bukan begini Tuhan. ya Bang, begini ya Bang. Adapun kami jelaskan tidak akan pernah Anda menerima. Macet, 100% tidak akan pernah menerima. Tetap Anda alihkan ke pertanyaan lain. Macet kan, macet. Ya, Mogok motornya gitu dia kalau ada masalah Tuhan. Macet. Jadi yang disembah siapa? Yang disembah siapa, Anak Jenderal? Siapa yang disembah? Ya Tuhan lah. Yang disembah siapa namanya? Tuhan lah. Ya Tuhan kan gelar. Namanya siapa yang disembah? Hah? Siapa? Tuhan kami. Ya siapa namanya? Tuhan Allah.
Nah, Allah lagi, offset, jangan pakai Allah, offset, jangan pakai Allah lagi, offset, jangan. Itu kan cuma kalimat. Nggak bisa, apa pula kalimat? Enak aja kau bilang kalimat, nama itu, offset kan pakai Allah lagi. Jangan pakai Allah. Kalau kami bilang Allah. Jangan kalian pakai Allah. Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Bisa. Banyak keajaiban yang dia bikin. Bisa enggak? Gini loh, kalau itu bukan Tuhanmu, bagaimana doamu dikabulkan? Bagaimana mau tenang jiwa dan rohanimu kalau kau menggunakan nama Tuhan orang lain gitu loh? Mana ini? Mana coba Allah itu bisa kau buktikan Allah itu Tuhanmu? Warna itu begitu. Kalau macam apa? Bisa nggak anak jenderal? Kalau Allah itu nama Tuhanmu, kau cari. Allah itu nama Tuhan umat Islam. Kalau kau pakai itu, cemana rohani mau tenang, cemana jiwa mau tenang, nggak usah lah pakai. Kami cukup dengan 3 Tuhan. Kami jiwa dan rohani tenang. Tenang dari mana tenang? Sedangkan kau Tuhan kau aja pun salah. Tenang mana? Justru Anda yang tidak tenang. Makanya Anda tidak tenang. Makanya mengungkit agama orang. Gini loh. Udahlah, jangan. Cukuplah 3 Tuhan kau. Jangan kau tambah lagi jadi 4. Kau pakai Allah. Seharusnya kita kurangin. Jangan lagi nambah. Pakailah Theos. Gini Blender, kami bahasa tenang kami tenang. Gak ada tenang itu, hanya di mulut saja tenang, di hati tidak tenang itu. Makanya Anda sering kepanasan. Sekarang begini, orang, di teks original kau memakai Theos. Kan gitu kan Blender. Enggak ada jenderal, teks original kau tuh memakai Theos, tidak ada Allah. Jadi kau pakailah Theos. Ya Tuhan Theos, kan enak. Kalaupun Theos, kau pakai Vios. Ya Tuhanku, Bapakku, Toyota. Kan lebih enak. Kalau nengok mobil Vios, berarti Tuhan Neoten. Velos, Tuhan Neoten. Kan enak gitu nengoknya, punya mobil. Pakailah Theos. Inilah asumsi Anda yang pakai Tuhan kalian. Kan jangan gitulah. Janganlah pakai punya orang lain. Kalau kalian nggak memakai istilah-istilah Islam, nggak akan ada terjadi keributan sama kita. Jadi begini Blender, begini Blender. Sebentar anak jenderal. Jadi begini, mereka itu Blender bingung yang mana nama Tuhan Blender. Karena di dalam Bible itu begini Blender. Jadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi dalam nama Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Kristus. Ditanya nama anak siapa namanya? Nama Tuhan anak itu siapa namanya? Anda kan tadi berkata Tuhan itu Bapa, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, ditanya nama Tuhan daripada anak itu siapa namanya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Nah, nama Putra itu siapa? Nama Tuhan Putra siapa? Salah, Anda akan tidak mau dia begitulah jawab, Anda. Dia tidak mau jawab Blender. Macet. Apapun yang kami jawab. Macet. Apapun yang kami jawab. Anak jenderal, gini aja anak jenderal. Dengan jawab. Anak jenderal, gini aja lah. Kalian tidak bisa membuktikan kalau Allah itu adalah Tuhan kalian. Nggak bisa. Mau kemana pun literasinya kau cari. Mana? Sekarang oke. Sekarang. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan Allah itu. Allah itu gelar atau nama, anak jenderal. Oke, kita buktikan. Oke, enggak sekarang gini. Kalau kau tidak mau mengikuti teks original bahasa Yunanimu yang jelas-jelas tidak ada di situ Allah, kita ikutin seleramu. Oke? Kita ikutin seleramu masuk terjemahan bahasa Indonesia. Enggak usah lah ikutin selera. Enggak, selera Anda lah yang jadi terus. Biar kau sadar, jangan kalian pakai Allah itu, gitu loh. Nah, sekarang gini aku tanya sama kamu, kita ikutin. Orang Kristen. Allah selalunya pakai selera orang. Janganlah lo pakai punya orang lain kalau nggak mau ada keributan. Janganlah. Kok kenapa kalian nggak mau? Kenapa kalian nggak pede gitu loh? Pede lah kalian dengan Kristen kalian. Kalau misalnya kalian nggak pakai, kita ini berteman, nggak ada keributan. Kenapa sih? Kenapa kami kasih masukan gitu kalian nggak mau? Kalian nggak bisa buktikan. Sekarang begini anak jenderal. Allah, Allah menurut kekristenan itu sesuai dengan hatimu. Oke, sebentar kita buktikan lagi secara terjemahan bahasa Indonesia. Secara terjemahan bahasa Indonesia kita buktikan. Allah itu menurut Kristen gelar atau nama? Silakan. Silakan, kau jawab. Allah itu gelar atau nama menurut kekristenan? Gelar. Kau anak jenderal? Anak jenderal? Hei, jawablah. Nama aslinya Elohim Yahweh. Udah nanti kau kepas, sempak kau koyak. Apa anak jenderal? Jawab dulu biar dapat, biar paham. Kenapa? Allah itu menurut kekristenan, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? itu Stevie kau lawan karena perempuan keras artinya bagus yang kau lawan seperti itu juga. Kau jawab dulu biar kau paham konteks Allah ini jangan digunakan lagi.
apapun, konteks apapun yang diberikan ke janganlah kau kamu, pakai Blender, punya orang tidak akan pernah Islam. kamu Lucu terima, kau, Blender. janganlah kalian Kami sudah pakai. tahu Kayaknya seperti apa, Blender, Kak? Kayaknya si anak jenderal ini nggak bisa diskusi, nggak ada umpannya. Mending turun aja bang, mending turun aja kalau nggak ada ilmu, mending turun bang. Turun aja. Pertanyaan sederhana kok nggak bisa dijawab. Iya, kalian lucu kalian. Biar kalian paham. Kita biar jangan ada keributan. Biar jangan ada keributan antara kita. Pak anak jenderal turun aja. Cuma Anda mau naik sini tawuran, nggak berilmu gitu loh. Turun aja. Iya, Blender itu yang tawuran. Loh, yang ditanya itu loh, itu Allah itu nama apa gelar? Jawab kalau ada ilmu, kalau nggak ada diam. Nah, turun kan? Nggak bisa. Anda nggak punya ilmu, terus mau tawuran doang gitu. Iya. Kalau Anda diskusi berilmu, saya rasa nggak tawuran loh. Misalnya Anda menjawab kayak si Kepas, oh dia itu gelar. Ya sekarang kalau gelar, data dari mana? Buktikan gitu loh. Kalau Allah itu nama pribadi sang pencipta, nama sembahan umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya ya di KBBI juga ada, di Al-Qur'an surat Taha 14. Jelas. Sesungguhnya ini aku Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah itu nama yang disembah umat Islam. Kalau Kristen mengatakan Allah itu gelar, dari mana? Pertama di Bible nggak ada kata Allah. Terus lu ambil, lu salah gunakan. Ini yang kita luruskan supaya Anda menjadi Kristen yang ke-Yunanian, jangan ke Arab-Araban. Sekarang Kepas, Anda mau menjadi Kristen ke-Yunanian apa ke Arab-Araban? Jawab Pas. Israel. Kristen dari Israel. Ada aja kau. Tunggu dulu Bang Hen. Jadi mulai sekarang saya nggak pakai Allah lagi, Elohim. Nah, mantap. Mantap itu. Jangan pernah kau pakai lagi. Biasakan dari sekarang. Jire, Adonai. Adonan. Keren. Mau siapapun namanya nggak ada masalah. Kita berteman. Jangan pakai supaya gini loh, supaya hati kalian pun tenang, jiwa kalian pun tenang. Kalau kalian benar-benar kalian menuhankan Tuhan yang benar, itu silakan sama kalian, silakan. Asal ngomong kok Blender selalu berteriak, emang nggak bisa. Saudara-saudara. Jadi kok cemana teriak? Cemananya kau? Memang kayak gitu loh, cemana? Baru Stepi dari tadi ngomong terus. Stepi kenapa? Stepi kamu Muslim apa Kristen? Yo, selamat sore lagi. Gedein suaranya kalau mau bicara. Gedein apa maksudnya? Ayo, dengar suara saya. Suaramu kecil. Yo. Sorry. Oke. Mas Tevi apalagi mau ngomong? Coba ngomong dulu. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur. Ini satu anugerah yang luar biasa saya bisa. Halo? Iya. Iman lo di Bible ada anugerah. Yo, sorry. Ini pasti handphonenya merek Oten nih, merek Oten handphone. Halo. Ya, sudah. Suaranya sudah bagus. Apa mau ngomong? Ya ngomong aja. Mau ngomong apa? Yo. Enggak. Cuman saya tadi sempat mendengar ya saudara-saudara yang baik Kristen Muslim. Jadi maksud saya begini. Halo? Ya, aduh handphonemu cemana ini sekarang? Ngomong aja Tepi, ngomong. Lanjutlah. Ngomong aja, santai. Iya, maksud saya begini. Saya kalau sebagai orang awam, saya tidak melihat dari ini sisi Muslim atau Kristennya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini ya, usahakan diskusi ini untuk memberkati baik Muslim atau Kristen. Nggak bisa. Kalau itu yang kamu harapkan. Diam dulu Kepas. Biarin aja dia. Lanjut. Stepi apa? Memberkati apa? Artinya dari setiap diskusi ini, yang orang awamnya yang tidak dapat dimengerti secara ini, biar mereka juga diskusi ini boleh membawa satu contoh kasus apa? Contoh kasus topik apa? Ya, contohnya seperti Allah. Oke. Sebenarnya
Menurut kamu kata Allah, itu sembahan siapa? Allah itu siapa? Sembahan siapa? Yo, ini dengar ya, itu baik entah mau Muslim atau Kristen. Iya, langsung aja ke topik. Allah itu sembahan siapa? Supaya edukasi. Ya, kalau pada dasarnya saya kan orang Kristen, jadi memang saya percaya bahwa itu Allah itu memang dia pencipta langit dan bumi. Oke, kenapa ada di Bible-mu itu? Bagaimana? Kenapa bisa ada tertulis di Bible itu? Iya, memang itu luar biasanya itu Tuhan di situ. Bukan Tuhannya yang. Kenapa tertulis di Bible-mu sedangkan Allah itu bukan Tuhanmu? Tuhanmu kan Yesus. Kenapa Allah lagi Tuhanmu? Gitu loh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini sudah salah lagi. Jadi salahnya begini. Karena memang kalau kita memisahkan seolah-olah Tuhannya orang Kristen itu ada 3 itu yang ya itu. Oke, sekarang Tuhan kamu STP, Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Iya, kalau imani saya memang Yesus Kristus itu adalah Yesus. Yesus. Kenapa bawa-bawa Allah kalau Tuhanmu Yesus? Kenapa bawa-bawa Allah? Yo, karena memang dia itu Allah pencipta langit dan bumi. Katanya, jadi Tuhanmu nggak pencipta Yesus, enggak? Iya, Allah kan ada 3 karena penciptaan 3 lagi Tuhannya macet lagi. Kirain tadi mau edukasi ternyata macet juga. Blender. Enggak, Stepi. Tidak dulu, dengar dulu. Gini Stepi, sebentar ya Stepi ya. Kami di sini hanya memberikan masukan secara data, oke? Nah, kebanyakan kalian tidak memahami. Contoh ya. Bible kalian itu, kitab kalian itu, teks originalnya bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada nama Allah di situ. Oke, Allah. Nah, kalau teks original tidak ada Allah, tapi Theos. Theos. Jadi ketika kalian mau menyebut nama Tuhan, sebutlah nama Theos. Oke, nah sekarang kita rujuk. Oh, kami tidak mengikuti bahasa asli, kami mengikuti terjemahan Indonesia. Kalian bilang gitu kan? Oke, kita ikutin terjemahan bahasa Indonesia. Kita gali, ya kita gali. Nah, Allah itu ataupun Allah itu mau kalian cari kemanapun data, tetap menyatakan Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Mau kemanapun mau kau cari. ALLAH. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah nama umat, nama sesembahan Tuhannya umat Islam. Oke, nah kita ikutin. Kalau kalian merujuk kepada teks bahasa Indonesia terjemahan, kalian mengatakan Allah itu gelar. Nah, aku mengatakan Allah itu nama menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian, ikutin nih. Kalau kalian mengatakan Allah itu gelar, mana datanya? Dan aku berani mengklaim Allah itu nama. Mana datanya menurut kitab kalian? Di Amos 4:13. Amos 4 ayat 13. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Clear? Nama menurut kitab kalian, bukan gelar. Nah sekarang mana datanya kalau Allah itu gelar? Silahkan. Silahkan kalian tunjukkan. Kalau nggak bisa kalian menunjukkan Allah itu gelar, berarti clear dia itu nama. Udah selesai sampai situ aja. Jangan kalian gunakan lagi. Kalian yang selama ini mengklaim itu gelar. Mana datanya? Silakan tunjukkan. Tunjukkan datanya mana? Hah? Stepi, kau tunjukkan datanya. Di mana datanya kalau Allah itu adalah gelar? Sedangkan aku sudah menunjukkan data kalau Allah itu adalah nama. Di Amos 4 ayat 13. Dinyatakan nama. Silakan kau tunjukkan. Mana? Silakan. Iya, tapi pada prinsip ini praktek. Jangan pada prinsip data. Jangan pada prinsip. Oke, sekarang kita buka di sekarang kita buka di dalam Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu supaya otak saudara-saudara baik Kristen atau Muslim harus tahu ini. Yohanes 3:16. Ini saya mau kasih tahu bahwa asli ya. Aslinya Allah, bukan masalah entah mau nama atau mau. Loh, konteks kita nama atau gelar, jangan kemana-mana kau lari. Jangan kau mengatakan Allah itu gelar. Nama aslinya. Nama asli cuman hanya nama asli. Enggak, sekarang kau berpikir Allah itu gelar atau nama. Enggak usah kemana-mana dulu. Allah itu gelar atau nama menurut kau? Baik, ini saya mau buka dulu. Yohanes, aku tanya dulu biar nyambung diskusinya. Allah itu gelar atau nama? 3:16 ini. Hah?
Oke, entah mau nama atau gelar, tapi kita lihat dulu. Jangan gitu, jangan kemana, jangan dulu. Aku bertanya sama Mustepi, Allah itu menurut kekristenan gelar atau nama? Paham nggak pertanyaan aku? Oke, tapi kekuatan Allah. Jangan dulu kesana. Repot kali kau. Hei, Allah itu gelar atau nama? Kepas. Allah itu gelar atau nama menurut kau, Kepas? Oke, saya jawab. Kalau begitu, kalau diam nggak bisa ini. Kepas, gelar atau nama? Ini saya bantu dulu ini Kristen nggak ada. Nih diam dulu semua. Ya diam. Inilah LAI ini. Diam dulu. Yohanes 3:16 gue bacain. Inilah Kristen ini dibodohi oleh LAI. Di dalam original teksnya itu Yohanes 3:16 di situ tertulis hotos gar egapesen hoteos. Ya, di dalam bahasa Indonesianya karena begitu besar kasih Allah, di dalam original teksnya di situ hoteos. Theos diterjemahkan menjadi Allah. Kan anjing ini LAI ini. Ibu Rita Wayu juga anjing. Kenapa demikian? Hoteos itu artinya ho dewa atau ho Tuhan. Kenapa berubah menjadi Allah? Ini semua sama anjing-anjing di Indonesia ini yang menerjemahkan gitu loh. Anda ini korban terjemahan. Di situ original teksnya hoteos. Theos itu diterjemahkan menjadi dewa atau Tuhan lah. Silakan. Kenapa Allah kau pakai? Tuh, kali ini kalau saya menyerang itu LAI saya bilangin anjing sama Ibu Rita Wahyu. Saya bilangin anjing mereka ini menerjemahkan salah. Kasihan kau yang dikorbankan. Kau yang dikorbankan. Kau belajarlah. Kau buka coba Google Translate. Lu ambil itu Theos, lu terjemahin ke Indonesia, apa jadinya? Jadi Allah gitu. Ini namanya terjemahan anjing. Terjemahan binatang itu. Kalau ini saya keras, Anda ini cuma korban. Jadi saya edukasi Anda di sini. Jangan ikut korban oleh anjing-anjing terjemahan itu. Paham sampai sini? Tidak paham. Gitu loh. Belajar dikit original teks. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh anjing-anjing terjemahan itu. Theos itu lu bawa kemanapun ke pengadilan, lu bawa orang-orang yang paling ngerti bahasa. Tetap Theos itu kalau diterjemahkan jujur adalah dewa, bukan Allah. Lu jangan minjem-minjem istilah kami. Kita tes ya, lu diam dulu, kita tes. Rostrum, selamat siang Rostrum. Ya, selamat siang. Coba dibacakan Yohanes 3:16. Silakan. Yang sesuai dengan Bible yang Anda pegang. Yohanes 3:16. Sebentar, ini saya perlu buka karena double. Iya. Kalau LAI boleh lah dikatakan binatang, nggak apa-apa. Laporin saya ke polisi, nggak apa-apa. Kata Theos kok. Itu sembahan saya. Allah Subhanahu Wa Taala, nyawa saya pertaruhkan. Kalau kau salah gunakan. Yohanes berapa bang tadi bang? Yohanes 3:16. Jadi LAI lapor yang diselebes lah. Ini yang bilangin lu binatang. Cara menerjemah lu. Ibu Rita Wayu juga. Katanya pinter, tapi nerjemahin Theos dikasih dalam kurung Allah. Kenapa nggak dewa gitu loh? Yohanes 3:16. Autos gar egafesen ho Theos ton kosmon dan seterusnya. Theos dari Yunani kok ke Arab. Allah itu sembahan kami. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala. Enak aja dipakai, disalahgunain. Ini iman kami coy. Lu jangan injek-injek iman kami. Itu sembahan kami. Lu ambil, lu salah gunakan. Dasar binatang. Penerjemah binatang. Kalian ini Stepi Kepas, Anda cuman korban. Kami maklumi Anda korban. Makanya kalau kita luruskan dengerin gitu loh. Silakan Rosrum, coba dibacain. Yohanes 3:16. Sebagaimana Stepi tadi memberikan itu. Iya, sebentar ini Bible saya ini sebentar.
Begitu dong, harus berani kita umat Islam, dilaporin aja nggak apa-apa. Wajar kita bilangin terjemahan anjing caranya itu. Apa-apa. Ya lagi kan orang-orang besar semua. Lu pakai pengacara ngetop lah di Republik ini laporin gua. Mabes Polri kayak Polda Metro kayak. Sebelum saya dipanggil oleh Polda Metro atau Mabes Polri, saya datang duluan. Kalau kau sudah ada LP-nya gitu loh. Saya datang. Tidak membawa PH, saya datang sendiri. Laporin satu kata itu, chaos. Nanti endingnya siapa yang bubar? Islam atau Kristen yang bubar? Kalau lu berani laporin gua ke Mabes Polri. Serius saya ini, teman-teman, ini live di YouTube saya. Di YouTube siapapun yang live, silakan. Silakan LAI laporin saya. Ibu Rita Wayu juga laporin gua. Kau memberi teos dalam kurung Allah di situ. Yohanes 3:16. Saya bacain dari LAI-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Di situ kasih teos. Kasih Tuhan Ya, atau kasih itu dewa. Kasih kalau di tempat saya itu kasih Bapa akan dunia ini, maka dia Coba diulang dari awal, Bang. Coba diulang dari awal. Yang tunggal. Diulang dari awal. Karena begitu terus. Pak Rosrum diulang dari awal. Bible yang Anda pegang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu baru benar terjemahan Anda. Nggak pakai kata Allah kan. Nah itu silakan. Nggak ada perdebatan di sini. Nggak ada perdebatan. Kalau terjemahan Anda terserah gitu. Itu pun kalau mau dikoreksi juga salah, tapi terserah Anda gitu loh. Yang penting jangan pergunakan sembahan kami lu salah gunain. Itu aja kok repot. Kenapa sih harus memakai sembahan umat Islam lu salah gunain? Kenapa? Gitu kenapa? Gengsi pakai teos. Padahal itu kan original teks. Kenapa disalah terjemahkan? Itu ya itu di sini endingnya, sumber permasalahannya sebenarnya. Kita diskusi tiap hari. Di sini masalahnya. Siapa biang keroknya? Siapa pelakunya? Ya LAI. Yang mencoba membodoh-bodohi Anda semua. LAI turun-temurun ke pendeta sekolah tinggi-tinggi. Anda ini menjadi jemaat biasa korban. Didoktrin oleh mereka. Masuk di area diskusi begini, kita edukasi Anda yang ngotot. Kagak ngerti apa-apa. Itu loh. Terima dong apa adanya. Coba buka original teks. Dikasih tahu ngeyel gitu loh. Ya Stepi ini korban, Kepas korban. Tapi kalau udah dikasih tahu ya terima.